Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Apa kabar? Oke ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua. Kalau sehat semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengingat pelajaran kita pada bulan yang lalu, yaitu tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Kira-kira untuk modul pada bulan kita yang lalu, apakah sudah dipraktekkan di rumah masing-masing? Oke, untuk Ibu Nita kira-kira gimana Bu? Sudah praktek kan? Oke Bu, nggak bisa praktek ya? Nggak ada bayinya ya? Oke, nggak apa-apa Bu. Yang lain yang punya balita, apakah sudah dipraktekkan? Oke, ada yang sudah mempraktekkan? Ini semuanya nggak punya ini ya, nggak punya balita ya. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Alangkah baiknya ada yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajarinya, yaitu kesakitan pada anak. Biasanya kesakitan pada anak itu disebabkan oleh apa ya Bu? Kira-kira disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh apa kesakitan pada anak? Iya Bu, betul. Karena kurang gizi, betul. Ini Ibu Erni, gimana Ibu Erni? Iya Bu, penyakit. Ya, memang benar. Ternyata penyakit anak sering terjadi, yaitu karena penyakit menular. Penyakit menular itu yaitu seperti diare, malaria, dan cacingan. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan sesi kita ini, kita rileks sejenak, yaitu dengan kebiasaan kita Bu, yaitu tepuk P2 dan K2. Caranya gimana? Pertemuan. Jadi kalau namanya pertemuan, kita ini artinya semuanya kita tatap muka. Jadi pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Gimana Bu? Udah rileks? Oke. Begitulah Bu, kalau bosan ya kita ice breaking dulu sebentar. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembelajaran kita pada pertemuan ini, alangkah baiknya yaitu kita mempelajari yaitu untuk mencegah cara penyakit yang menular. Seperti yang disebutkan di modul kita, yaitu dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun. Oke. Jadi kita akan mempraktikkan dulu cara mencuci tangan yang benar. Bagaimana caranya? Oke, kita coba Bu. Ini minta tolong Bu, sabunnya Bu. Oke. Yang pertama itu kita akan meratakan sabunnya di telapak tangan kita. Kemudian setelah kita meratakan telapak tangan kita, langkah selanjutnya yaitu kita menggosok punggung dan selai tangan. Dan keduanya itu ke tangan kiri, selanjutnya ke tangan kiri. Setelah tangan kiri, langkah selanjutnya yaitu kita di sela-sela jari tangan kanan, kemudian di sela jari tangan kiri. Setelah itu kita menggosok buku jari yang kanan seperti ini, buku jari yang kanan, kemudian kita balik ke tangan kiri seperti ini. Setelah itu kita pada ibu jari tangan kanan, kemudian kita berpindah ke ibu jari yang kiri. Setelah selesai pada ibu jari yang kiri, kemudian kita gosok kuku tangan kanan. Setelah tangan kanan, kita berbalik ke tangan kiri. Dan kemudian hasilnya ya
Sudah bersih kan? Oke. Kira-kira ada yang mau mempraktekkan tentang 6 langkah mencuci tangan? Nanti ibu-ibu bisa baca di sini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan lanjut ke materi kita. Kenapa Bu saya mengajarkan cara cuci tangan itu terlebih dahulu Bu, sebelum kita berlanjut kepada materi kita? Karena di sini mencuci tangan itu bisa mencegah seperti diare, cacingan, dan malaria. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang kesakitan pada anak. Oke, selanjutnya kita buka itu chat kita. Yang pertama yaitu tadi sudah kita ingatkan, kesakitan pada anak itu kata si Ibu Erni tadi oleh penyakit yang menular. Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang penyakit yang menular. Penyakit yang pertama yaitu apa Bu? Coba Bu dibaca. Iya, betul sekali. Yang pertama yaitu penyakit diare. Nah, ini penyakit diare. Ini cara pencegahannya. Sebelumnya kita kenali dulu apa sih diare itu. Ayo Bu. Ayo, apa diare? Ayo. Iya Bu, benar. Buang air terlalu sering itu mencret. Oke. Ada yang mau lagi berpendapat diare apa? Kalau tidak ada, bisa dibacakan di sini. Ayo Bu, apa bacanya? Oke, benar sekali. Diare adalah buang air besar, BAB, encer atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau kita istilahnya buang air encer dan lebih dari 3 kali sehari, itu perlu kita ketahui bahwa itu adalah gejala penyakit diare. Kalau bahasa kita itu yang namanya mencret lah ya. Bahasa daerahnya kita sebut dengan mencret. Oke, selanjutnya yaitu terjadi pada bayi ketika anak kecil, yaitu teruskan ASI dan MPASI, artinya teruskan untuk menyusui dan makanan pendamping ASI. Kita kan kemarin sudah belajar yaitu tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Nah, disinilah Bu kaitan materi kita. Ada ASI, ada makanan pendamping ASI. Itu jadi kalau terjadi diare, ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak, BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Kita akan memberikan tablet zinc sesuai dosis. Dan kemudian kira-kira setelah kita melakukan pertolongan pertama kepada anak bayi kita ketika diare, sudah memberikan tablet, sudah memberikan makanan, istilahnya asupan gizi untuk menyusui tadi sudah selesai, kita akan, ayo Bu, coba kalau tidak mereda, kita akan membawa anak kita ke fasilitas kesehatan. Kalau kita mau ke fasilitas kesehatan, jangan lupa kita harus bawa apa? Ayo, bawa kartu JKN KIS atau yang kita sebut dengan BPJS Kesehatan. Oke, kita akan membawa anak kita ke fasilitas kesehatan tadi. Dan setelah itu, ini ada pencegahannya Bu. Ada yang bisa baca? Ada cara mencegah diare, itu pencegahan diare. Kalau itu terjadi pada anak, kita harus, yang perlu kita lakukan itu memperhatikan gizi anak. Benar kan Bu? Perhatikan gizi anak,
menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, dan serta menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Nah, begitu Bu. Jadi diare itu biasanya disebabkan oleh virus-virus yang kurang menguntungkan. Makanya di awal tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara cuci tangan agar bakteri yang ada di tangan kita itu mati semua, sehingga virus-virus diare itu tidak tercemar pada ketika kita menyentuh makanan, dan ketika kita menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata, bakteri itu sudah tidak ada lagi. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin materi kita akan kita cukupkan dulu di sini, karena begini, ibu-ibunya mungkin sudah pada lelah semua, sudah kepingin pulang semua, sudah mau jumpa suami. Tapi sebelum kita pulang, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu Erni tadi kira-kira. Oke, tepuk tangan buat Ibu Erni, 100 Ibu Erni. Jadi pencegahan diare tadi kita harus dengan cara cuci tangan. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk Ibu Atika tadi sudah memberikan aspirasi dan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, tadi sudah disimpulkan, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hari sudah mendung, ada yang mau angkat pakaiannya, ada yang mau kemana, ada yang sudah mau jumpa suaminya kali ya. Jadi kesimpulannya benar tadi kata Ibu Erni, pencegahan yang pertama untuk penyakit diare ini yaitu dengan cara mencuci tangan. Itu bisa, karena biasanya ya tadi karena banyak ini, apalagi pada saat ini kita dianjurkan untuk sering cuci tangan pada saat pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa kita bersih-bersih badan setelah kita pulang ke rumah, sebelum kita menyentuh anak kita dan berjumpa dengan keluarga kita. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu.